Ini bocil. Ah, pilih mana? Dari model suka yang mana? Oke, hello guys, selamat siang semuanya. What up, what the heck? Gimana kabar kalian semua guys? Hope you guys doing pretty good siang ini ya. Kali ini salah satu momen spesial karena gua akhirnya bisa membandingkan ini Scoopy terbaru dan ini Fazio. Kata ownernya ini pembelian 2021 Desember, berarti 2020, umurnya setahun ya. Tapi tergolong versi terbaru. Ini tuh modelnya yang apa namanya? Stylish, udah termasuk versi tertinggi karena dia udah keyless ya, udah keyless sama dia udah idling stop system. Oh, combi brake ya, combi brake mah semua juga udah ya kalau Scoopy mah. Versi rendah, versi tinggi udah combi brake. Oke, sebelah gua Fazio. Keduanya ini patut nih di compare nih ya, karena dua brand yang selalu bersaing. Terus ini pun udah versi keylessnya sama-sama keyless lah pokoknya. Jadi benar-benar head to head ya. Sebenarnya mah Scoopy ini mungkin cocoknya di compare sama Pino ya kan. Tapi dari Yamaha muncul yang modelnya juga retro, classy gitu kan, mirip-mirip lah. Dan ini yang terbaru. Jadi otomatis kita bakal compare sama-sama gitu. Karena dari segi harga pun mereka itu keduanya sama harganya, 22 jutaan. Bahkan katanya pas beli pertama 24 juta ya. Kata ownernya dia pas beli pertama ini 24 juta, tapi sekarang harganya jadi 22 juta. Aduh, kasihan. CC-nya ini 110 tepatnya segini nih, ting. Nah, ini CC-nya 125 tepatnya segini, ting. Tapi ini ada kelebihannya, dia udah hybrid. Ini belum. Ya, ini hybridnya simple sih ya. Jadi hybridnya hanya nyala ketika dari bener-bener motor berhenti, pas digas dia keluar hybrid 3 detik. Jadi hybridnya nggak kompleks, simple banget. Cuman setidaknya dia udah hybrid, udah ada bantuan tenaga mesin untuk torsi awal. Kedua mesin ini punya karakteristik yang berbeda. Scoopy ini lebih overstroke gitu. Terbukti diameter kali langkahnya segini, ting. Dibandingkan dengan Fazio yang diameter kali langkahnya segini, ting. Fazio itu hampir square gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat harusnya ini torsinya lebih keluar torsi di awalnya harusnya ya kan. Tapi Fazio dia dibantu sama hybrid tadi. Kayaknya ini karakteristik kayak Beat gitu. Beat itu kan narik dulu di awal, tapi menengahnya ke atasnya biasanya Yamaha yang menang. Kalau gue bandingin sama Gear itu kalah dulu di awal sama Beat, tapi kemudian menang. Tenaganya lebih gede. Ini pun menurut gue sama, tapi ini kan dibantu sama hybrid. Apakah bisa nyaingin torsinya, nyaingin overstroke-nya Scoopy atau Beat? Nanti kita buktikan. Kalau ngomongin soal dimensi, Fazio ini lebih tinggi. Tapi kalau dari segi stang, ternyata Fazio itu lebih rendah sedikit dari Scoopy guys. Kalian lihat kan? Dari segi lebar bodi juga, Fazio lebih lebar. Bisa kita lihat tuh di sini. Fazio lebih lebar ya kan? Kalau dari segi panjang, Scoopy yang lebih panjang guys. Coba deh lihat deh. Scoopy panjang di spakbor sih sebenarnya mah ya. Bener nggak? Spakbor belakangnya itu menjulang banget tuh. Untuk desain itu sebenarnya selera. Satu hal di dunia ini yang nggak bisa didebatkan, selera orang guys. Jadi kalau selera sih sebenarnya balik ke masing-masing gitu ya. Kalau selera mah. Kedua model ini sama-sama mengusung retro, klasik gitu. Ya Fazio di sini lagi hype-nya, lagi viral-viralnya. Mungkin karena ya Fazio itu refreshing banget gitu, baru muncul. Coba kalau keduanya muncul barengan, bisa jadi saling tarik menarik. Bener nggak? Oke, kita ngomongin desain dari depan dulu. Scoopy headlampnya udah LED, kelihatan di sini udah LED tuh ya. Dia membulat gede banget, tapi dia masuknya ke bagian tamengnya gitu loh dengan lampu sen yang terpisah. Lampu sennya di sini ada ornamen ngeblur-ngeblur juga nih, kayak ngeblur gitu ya, tapi di samping. Kalau Fazio, dia lampu utamanya ada di atasnya, ada di batoknya. Jadi kalau secara desain Itali ini lebih kental. Ini juga sama ya. Lampu utama udah LED semua, lampu sennya nih di bawah terpisah bulat gitu nih, lucu juga ya. Di Scoopy ada bengkokan-bengkokan, kalau Fazio simple banget. Fazio juga di bagian ada blur-blurnya gitu, cuman dia mah di tengah gitu loh. Nah jadinya Fazio itu punya sedikit tambahan buat dimodif ya di bagian sini.
ya kan, karena lampunya di batoknya. Jadi ini pun katanya bisa diganti-ganti lah, ini bisa diaksesoris gitu loh. Makin ke bawah spakbornya, wih gedean Fazio ya untuk spakbornya. Masih ngomongin desain, ke bagian bodi samping Scoopy seperti Scoopy sebelumnya ya, modelnya tuh kayak keong. Dan emang iya sih kayak keong bener. Kalau Fazio ini refreshing banget, modelnya tuh oval, tapi dia kayak agak mengkotak gitu sih. Tapi oval sebenarnya. Tapi di Scoopy untuk tipe tertingginya dia punya, nggak tahu tipe terendah juga sama nggak ya, dia tulisannya itu kayak ngembos gitu, bagus loh ini ya, jadi kayak kesan elegannya dapat banget. Kalau Fazio itu stiker aja. Oke, masuk ke lampu belakang. Di Fazio itu sennya terpisah, sama-sama bulat panjang lonjong gitu. Di Scoopy juga dia lampu sennya itu kayak agak ini ya, membentuk kayak ngikutin alur bodinya gitu ya. Harusnya kalau Scoopy dibikin simple kayak Fazio, kesan retronya bakal lebih dapet ya menurut gue juga bingung nih sebenarnya mah. Ini nggak terlalu head to head ya kalau soal desain, karena mungkin gue kira kayaknya ada lagi model dari Honda yang mirip lebih ke Fazio tuh ada kayaknya, cuman belum rilis aja di Indonesia gitu. Untuk lampu belakang sama sen bohlam ya dua-duanya. Oke, lanjut guys ke bagian joknya si Fazio tuh kan lebar banget. Scoopy juga sebenarnya termasuk lebar ya, hampir mirip-mirip loh sama si Fazio, tapi Scoopy lebih lancip ke bagian depan. Ini otomatis buat rider yang bertubuh pendek bisa lebih napak kali ya, bisa lebih menjangkau tanah ya kalau posisi duduknya agak ke depan, kayaknya sih gitu. Bisa dilihat kalau Fazio itu meskipun mengecil ke depan tapi nggak sekecil si Scoopy. Untuk keempukan, kelicinan ini sama loh, kayak tipe medium gitu. Keras enggak, empuk banget juga kagak, pas lah. Dua-duanya sama, keempukannya sama ya. Kita ke pegangan dulu, dua-duanya mempunyai style pegangan yang simple, tapi kalau si Fazio itu agak mengkotak tapi lonjong gitu ya. Nah ini enak banget sih Fazio itu pegangannya. Scoopy juga enak ternyata. Malah kalau dari segi pegangan, Scoopy menurut gue lebih enak, karena ketika pegangan si Fazio itu nih bagian bawahnya ini seperti ini, jadi kalau gua pegang ini ya kayak agak sedikit sakit ya karena bentuknya kayak gini. Kalau di Scoopy nih dia kayak hampir utuh gitu, dia kayak hampir nempel gitu ya, jadi nggak sakit gitu. Jadi untuk pegangan lebih nyaman Scoopy nih, pegangan belakangnya sebenarnya no big deal ya. Ini juga kan kita jarang banget pegang motor, geser-geser juga udah cukup, nggak bakal sakit sih. Cuman kalau megang-megang ya lebih nyaman megang Scoopy sih bagian ininya, handle belakangnya. Next, desain knalpot nih, matters bagi gue ya. Untuk yang suka knalpot standar, kalian lebih suka yang mana? Fazio atau Scoopy? Iya, kalau ngomongin selera, gue lebih suka Fazio ya. Again, selera itu masing-masing ya, gue nggak bisa debatin itu. Ini modelnya, nggak tau, gue kagok sih lihat nih modelnya kalau Scoopy mah. Tapi kalau dari segi pelek, nih Scoopy ini menurut gue sih peleknya oke. Dia peleknya padat gitu ya. Kita sekarang ke bagian kaki-kaki. Peleknya si Scoopy itu kayak palangnya banyak banget. Palangnya itu sebenarnya 1, 2, 3, ada 5 palang, cuman kebagi 2-2 gitu loh, jadi ada 10. Nah ini kayak kelihatan lebih padat gitu. Untuk ring 12 inci itu kayak lebih asik liatnya. Kalau Fazio dia 6 palang, cuman ya lihatnya di mana ya, sini deh. Nah dia 6 palang, cuman lebih carang aja gitu. Jadi untuk lebih stylish pelek menurut gua Scoopy lebih stylish untuk pelek ya. Lihat dari depan juga nih, lihat, kita lihat dari depan ya. Nih kayak lebih padat gitu. Ini selera ya, selera orang beda-beda ya. Menurut gua untuk ban ring 12 inch itu pelek yang lebih padat kayak gini dilihatnya lebih enak, lebih stylish. Untuk pengereman, ini entah kenapa kalau Honda sama Yamaha selalu bersebelahan gitu ya. Misalkan pengereman kayak cakramnya si Scoopy itu pasti sebelah kiri, kalau Fazio sebelah kanan. Cakramnya sama-sama gede ya, gedenya sama-sama, gedenya sama lah ukuran si cakramnya. Kalipernya juga sama sih ukurannya. Dan again, untuk Scoopy itu udah kombi brake ya. Kombi brake menurut Honda itu bisa lebih balance dalam pengereman gitu. Tapi itu mah balik ke selera style riding masing-masing. Soalnya beberapa orang tuh nggak suka dengan kombi brake. Biasanya orang yang udah handal bawa motor tuh pakai kombi brake nggak enak. Atau kalau dibawa touring ya sih bisa mengeras gitu handle. Tapi untuk pemula, untuk awam, kombi brake itu bisa jadi sangat diperluin gitu ya. Soal ban Scoopy ring 12 inci ini pakai bannya mereknya Federal, ukurannya 100/90 ring 12. Kayak gini si tekstur bannya. Kalau Fazio kebalik ya teksturnya. Dia gini meruncing ke atas gitu.
Kalau Scoopy berbunyinya ke bawah. Nah kalau Fazio bannya ukuran Dunlop, dia ukurannya 110/70. Oh sama 110, cuman beda di tinggi bagian sampingnya itu loh. Ini 110/70, ini 110/90. Jadi emang kayak lebih gede si Scoopy ya, kelihatannya emang kayak lebih gede Scoopy sih guys, bener. Ban belakang Fazio itu Dunlop juga 110/70 kalau nggak salah, soalnya depan belakang tuh sama ya, betul. Kalau Scoopy ban belakang Federal juga mereknya, ukuran 110/90, ring 12. Dari segi ban sih ya terlihat lebaran Scoopy emang ya, benar. Berarti Scoopy juga buat nikung-nikung harusnya enak nih ya, karena bannya lebih lebar gitu, sedikit lebih lebar, nggak terlalu signifikan lebar. Oke, sekarang kita ke speedometer dulu, bagian speedometer ya masing-masing ya, kita lihat ya. Untuk Fazio itu udah fully digital, bisa kita lihat full digital. Untuk Scoopy dia analog plus digital. Oh lanjut, ada tulisannya Scoopy ya di awal ya. Kalau Scoopy mah ada tulisannya tadi kalau kalian lihat. Nah di Scoopy itu ini untuk speedometernya, di Scoopy speedometernya analog. Nah di Fazio itu ada fuel indicator digital, Scoopy juga fuel indicatornya digital, cuman Fazio lebih gede untuk kelihatan indikator fuelnya. Ada jam di Fazio, Scoopy ada jam juga. Fazio itu punya eco di samping di sini. Ini punya eco juga ya di atas ini ya. Kalau kalian nyala nanti kelihatan sini ada ada indikator lampu eco di situ. Terus Fazio itu punya baterai, odometer, trip. Udah gitu doang. Kalau Scoopy itu punya apa aja nih coba? Odometer ya, trip. Ini berarti kilometer per liter. Ini menunjukkan pas lagi jalan ya, nyala ya, menunjukkan kita hematnya berapa kilometer per liter gitu pas jalan gitu. Bisa melihat kehematan riding kita lah. Dan ini pun ada average-nya. Average-nya 56. Wah, lumayan hemat ya ini, irit ya. 56,2 km per liter. Odo, trip sama cuman average kilometer gitu ya. Berarti dia tuh nggak ada indikator baterai ya. Kalau di Fazio ada indikator baterai, cuman dia nggak ada yang kayak average fuelnya gitu loh. Udah sih gitu ya. Ini campuran analog digital, ini full digital. Kalian lebih suka yang mana? Itu mah selera. Modelnya dulu deh, model bagian si stang sama dashboardnya. Ya ini kental dengan model motor-motor Italia gitu sih, dimana dia mengcover hampir semua stangnya gitu kan. Kalau Scoopy ini sebenarnya saingannya tuh Vino sih guys sebenarnya mah ya. Cuman kalau dari harga ini sama-sama 22 juta, itu udah head to compare ya. Kalau dia Scoopy itu stangnya naked, kayak separuh naked gitu bentuknya. Terus kita bakal lanjut ke bagian panel-panelnya, tombol-tombolnya. Untuk Fazio standar ya, lampu dekat, lampu jauh, sen, klakson. Bagian Fazio sebelah kanannya ada tombol buat smart stop sistemnya, dimana buat menghemat bensin, motor bakal berhenti sendiri gitu kan. Kalau lampu merah lagi berhenti, tinggal gas dia nyala lagi. Di sini ada lampu hajar nih, keunggulan salah satu dari Fazio itu punya lampu hajar dia. Tombol mesin, on off mesin ya. Untuk di Scoopy itu lampu dekat, lampu jauh, oke. Ada klakson. Ada, kalau Yamaha itu pasti lampu sen di tengah gitu kan. Sementara si Honda itu di ini apa gitu, yang di tengah itu malah klakson kebalik. Terus ke bagian kanannya di sini, ini tombol buat idling stop ya kalau Honda namainnya ya. Kalau di Yamaha tuh SSS Smart Stop System. Oh, nggak ada tombol lagi ya, clean, dan ada engine on off aja. Jadi di Scoopy itu nggak punya hajar. Untuk masalah stang, ya itu selera sih, selera kalian suka yang kayak gini, model Italia banget, atau klasik-klasik gini, klasik-klasik retro gini. Ini juga retro sih sebenarnya. Oke, next agak sedikit ke bawah, ke bagian console box. Ini itu punya console box yang bisa ditutup dan dibuka si Fazio, dimana di situ ada charging portnya. Charging portnya tapi harus beli bawaan lagi si konverter USB-nya ya. Kalau Fazio, tapi di sini masuk HP besar pun masuk gitu. Ke Scoopy, cara bukanya sama loh dia, si panel tutup bukanya dicoak gini. Scoopy ada juga nih charging portnya. Nah, tapi keunggulan Scoopy, charging portnya udah berupa USB. Jadi kalian nggak perlu beli konverter lagi gitu. Kelihatan kan? Ya konverter berapa sih, murah lah ya, yang belasan ribu juga ada. Scoopy ternyata bagian konsol box ininya luas juga ya, sampai ke bawah loh ini. Kalau Fazio itu ya cukup buat HP sih. Coba kita buktiin ya. Nih Fazio nih, HP gua Redmi Note 8 lumayan gede. Ya, ini
pas banget tuh ke ujung sini. Jadi buat tutup itu juga masih masuk gitu kan. Dan ada sedikit ruang-ruang lagi sebenarnya di sini bisa kalian pakai buat apa gitu. Nih kalau Scoopy, wah dia luas banget sih. Sampai dalam kalau Scoopy ya. Ternyata kelebihannya di sini salah satu konsol box Scoopy ya. Dalam banget. Di sini pun masih bisa muat macam-macam lagi nih sebenarnya. Next kita masuk ke bagian konsol box bagian kanannya. Kita buktikan dengan air mineral kali ya. Nih untuk Fazio air mineral masuk, kita buktiin aja dulu ya kan. Handphone juga masuk di sini. Ini banyak hal yang bisa masuk di sini ya, banyak barang bisa masuk sebenarnya. Untuk Scoopy, oh air mineral juga masuk kok. Jadi dua-duanya kayaknya ukuran agak-agak mirip sih, agak-agak mirip. Oke, next nih ke bagian pengait. Bagian pengaitnya, cantolan di sininya. Kalau Fazio itu fix ya bentuknya, cuman dia kayak karabiner gini, kayak pengunci gitu. Kalau Scoopy dia bisa dibuka gini. Ini kayak gear. Cantolannya dibuka dari atas, kayak gini. Oh gitu ya. Dia punya lagi di bagian belakangnya sebelah sini. Karabiner juga bentuknya. Kalau Scoopy nggak ada. Oke guys, ke bagian deck. Di sini bisa kalian lihat decknya Fazio itu terlihat lebih lebar. Bisa kalian lihat nggak? Ini gua pakai kamera wide. Coba gua switch ke kamera biasa. Nih untuk Fazio segini, untuk Scoopy segini. Fazio lebih lebar karena antar rangkanya itu kayak luas banget ya depan belakangnya. Sementara kalau Scoopy itu kayak sempit tuh. Jadi otomatis untuk pijakan si Fazio lebih lebar guys, pijakannya lebih banyak lah, lebih luas gitu. Dan Fazio pun dia pijakannya itu kayak lebih datar posisinya. Kalau Scoopy itu agak naik ke belakang gitu loh. Cuman Scoopy ya dia agak sedikit ke belakang dikit gitu ya. Fazio ya cuma segini dong. Cuman lebih luas gitu bagian sininya. Nih kalau gua liatin dari sisi sebelah sini tuh, kalau Fazio datar, kalau Scoopy itu kayak menurun gitu, menukik. Tapi untuk tingginya, untuk feeling decknya itu rata-rata hampir mirip loh itu ternyata ya. Karena aki dia si Scoopy sama si Fazio akinya sama-sama taruh gitu, sama taruh di deck. Jadi otomatis tingginya rada-rada sama gitu. Beda kalau kita bandingin sama Mio Gear. Mio Gear tuh lebih rendah karena akinya ada di bagasi. Oke, dari deck kita ngobrolin soal keylessnya nih, kunci-kuncinya nih. Ini punya Fazio. Ini Honda Scoopy. Kalau Fazio nyalainnya gini. Sebelum kita ngomongin soal kunci, kita lihat dulu kuncinya. Kunci Fazio itu kayak gini nih. Dan bisa kalian lihat, waduh ini plastik, kita buka dulu deh. Kalau kunci Fazio itu gini, simple sebenarnya. Dia cuma satu tombol. Ini mirip sama NMAX, XMAX, Lexi, Aerox gitu. Ini jadi kalau manggilnya pun answer back-nya itu kayak sekali tombol gini. Tuh, dia nyala. Kayak gitu. Untuk keyless-nya Scoopy, kuncinya dulu kita liatin. Nih, kuncinya agak lebih gede ya. Dia punya dua tombol gini. Untuk manggilnya pakai yang atas. Coba kita lihat. Oh, kalau dia mah ada suaranya ya. Kalau Fazio nggak ada tadi. Apa mungkin Fazio bisa disetting biar ada suaranya? Harus dimatiin. Oh. Oh gitu. Jadi kalau nggak dimatiin dia gitu atau gimana? Oh, I see. Harus dipencet lagi ya biar mati, kalau enggak dia gimana sih? Kudet gue. Ini kenapa? Oh gitu lagi. Siap. Oh iya, cara nyalainnya pun beda guys ya. Jadi kalau si Fazio itu dia asal kuncinya deket kan, nih kuncinya di sebelah sini, tinggal tombolnya tekan sekali, tuh sampai tag baru nyala, dia nyala gitu. Kalau si Scoopy itu beda, dia itu gimana tadi, harus ini dulu ya, harus si engine starternya dulu pencet sekali sampai nanti ada indikator tuh nyala tuh di speedonya, habis itu baru ya bisa diputer ya. Nah baru dia bisa diputer. Dia kalau nggak neken ini dulu nggak bisa keputer kayak gitu guys. Ini masih nyala, jadi untuk matiin lihat lagi. Nah, mati. Dari segi kesimpulan ya, kesimpulan cara nyalain keylessnya Fazio sih lebih simpel. Scoopy agak ribet ya ternyata ya. Oke, kita masih ngomongin si keylessnya. Di keylessnya kalau Fazio itu
searah jarum jam itu nyalain motor ya, kayak tadi ini searah jarum jam nyalain motor, terus berbalik arah jarum jam dia buka bagasi. Jadi satu tombol semua gitu. Kalau si Scoopy dia itu engine apa, si knob buat keylessnya itu sama membuka seat doang ya. Oh iya benar, membuka seatnya tuh terpisah tombolnya gitu. Terus kita ngomongin kuncinya lagi. Tadi gue lihat si Scoopy ini dia punya tambahan kunci ini nih. Ini kunci darurat ya, untuk membuka jok ya kan. Jadi kalau misalkan, berarti harusnya ini terpisah dong. Logikanya kalau kuncinya hilang, ini pun hilang, nggak bisa dibuka. Harusnya terpisah. Ini tombol ini darurat, harus simpen di mana gitu. Atau dikantongin lah ini kuncinya. Tapi sebenarnya agak meribetkan sih banyak kunci gini. Kayak gitu guys. Jadi mukanya daruratnya di sini ya. Kenceng juga ya. Apa jarang oh oke. Nah kayak gitu. Oke, jadi cara bukanya bentar kemana sih, ke bawah. Oh gitu, jadi ke bawah. Ini adalah cara membuka darurat bagasi Scoopy. Ada kunci tambahannya gitu. Kalau di Paseo ada kunci daruratnya, itu sebenarnya berupa kunci kayak kunci biasa, cuman di sini nggak ada, nggak dibawa. Cara bukanya itu di bawah sini nih, tuh kelihatan nggak sih? Nah di sini lah. Jadi untuk membuka darurat bagasi kayak gitu guys. Oke, sekarang kita ke bagasi ya, kita buka bagasinya. Oke guys, cara bukanya nah gitu. Seberapa luas sih bagasi masing-masing? Coba yang Scoopy kita buka ya. Kemana? Oh ke bagian seat ya. Oh dia lupa, harus mencet ini dulu. Kalau nggak kebiasaan lupa. Oke, buka. Nggak cetek ya gitu ya, lebih cetek si Paseo. Nih posisi bagasinya nih, coba kita widen. Kelihatan? Setelah tertulis ini tuh 17,8 liter, gue lupa ini 17,8 liter guys ya, si kapasitas bagasinya. Oh ini kapasitas bagasinya 15,4 liter, otomatis sekitar 2 liter lebih banyak Paseo, jadi lebih muat banyak. Ini aja barang gue muat banyak ya semuanya. Tapi gue sih penasaran juga ya, gimana kalau barang gue pindahin ke sini. Boleh ya, coba-coba doang ya. Ini dia, oh jas hujan boleh ditaruh di mana bebas. Penasaran ya, ini kesini muat gak gitu. Kita masukin ini dulu, biasa drone dulu. Oke, drone muat ya. Ini terus gua mau masukin. Oke, ini tas-tas kecil gua. Ini kita bakal coba masukin semua ya, sesuai yang ada di Paseo. Jaket gua lagi. Oke, terus ini tas helm gua nih. Oke, tripod travel. Dan dia udah nggak muat travelnya. Sebenarnya dia bisa muat kalau ini gue pindahin ke sini, bisa. Cuman di sini kalau di Paseo nggak usah dipindahin si kepala tripodnya, bisa langsung masuk. Kalau si Scoopy udah nggak bisa. Oke, berarti otomatis ini nggak bisa masuk ya si tripod. Sekarang ini belt buat si GoPro Max. Nggak tahu ini bisa masuk atau enggak ya. Ini masuk nggak sih? Gini kali ya. Nih, coba yuk, tutup yuk. Oh, jangan lupa power bank. Coba ya, gua tutup ya. Sip. Ya udah, pokoknya sip lah ya. Yang nggak muat tripod ketinggalan. Oke. Perbedaan 2 liter lumayan lah ya. Menurut gue sih lumayan perbedaan 2 liter itu. Jadi otomatis untuk bagasi lebih muat banyak Paseo guys. Untuk kapasitas tangki guys, ini sekitar 4,2 liter, ini 5,1. Ya beda 1 literan lah ya. Ya lumayan, berarti untuk si Paseo bisa lebih sedikit jarang masuk pom bensin gitu untuk ngisi lagi. Kapasitas bensin lebih banyak Paseo. Buat touring itu meter sih, kalau buat touring itu pasti lumayan berpengaruh gitu. Oke, sekarang kita bakal coba ergonominya. Gua tingginya 172-173 cm. Ini menurut gua untuk versi defaultnya napak banget. Napak lah segini lumayan. Dan secara tertulis kalau si Paseo itu lebih tinggi 4 mili dari Scoopy. Ini 750, ini 746 mili ya. Oke. Dan untuk posisi ridingnya relax, santai relax kayak gitulah ya. Dimana sikut bisa ditekuk. Secara teori nih Scoopy itu stangnya lebih tinggi dikit dari Paseo. Scoopy itu agak nanjak gitu loh ke belakang. Terus si
Joknya kan ini lebih rendah nih dari Fazio, kita coba. Oh iya, joknya memang lebih rendah. Dan Scoopy itu karena bagian jok ini lebih meruncing, otomatis lebih napak. Dan menurut gue sih nyamannya mah sama. Nyamannya sama-sama nyaman ini. Si Scoopy itu bagian ke belakangnya ya, bagian pejagaan ke belakangnya agak naik gitu sih emang. Ya posisinya ya. Tapi Scoopy itu bisa ke belakang sih, kakinya bisa kayak gini nih. Kalau Fazio itu ketahan. Fazio itu bisanya cuma 90 derajat gitu. Kalau Scoopy bisa sampai ke belakang gini. Kayak lebih deket ya stangnya ya. Kalau Scoopy mah. Otomatis juga ini relax sih, soalnya masih bisa nekuk si bagian ini tangannya gitu. Dua-duanya tergolong relax sih. Kata ownernya lebih enteng stang si Scoopy ya, bener ya? Ya. Tapi untuk di bagian goyang-goyang gini, Fazio guys, lebih ringan banget serius. Yoi banget tuh. Sip. Oke, oh iya, gua lupa guys. Nih di bagian parking locknya. Biasa ya, Scoopy atau Honda Beat parking locknya segede gaban gini. Kalau satu tangan, gue penasaran bisa nggak? Satu tangan ya harus gini banget, tangan gue harus ke depan gini baru ngelock gitu. Enaknya kalau Fazio itu dia nggak usah sampai gini tangannya, cukup gini doang, pencet, that's it. Itu enaknya Fazio. Oke, ini ada perbedaan lagi, cuman nggak terlalu signifikan ya, nggak meters banget ya, itu sensor speedometernya. Kalau Scoopy itu di belakang ini, jadi kabelnya panjang dong. Kalau si Fazio itu sensor speedometernya ya di sini, di depan gitu. Sekarang kesimpulan nih, kalau ini kan harganya sama nih 22 juta. Kita kalau ngomongin soal fitur, mending ownernya sini. Nah, kita ngobrol sambil ngobrol. Kita kalau ngomongin soal value for money-nya, lebih worth mana kira-kira? Fazio sih. Ini karena kata owner Scoopy-nya sendiri. Boleh di shoot, boleh atau nggak usah? Oh, nggak usah. Ada di samping gua nih orangnya yang punya Scoopy. Ownernya bilang sendiri udah lebih worth Fazio ya, soalnya dengan harga yang sama itu fitur tinggi ya, karena dia udah keyless juga. Kita nggak usah ngomongin keyless deh, soalnya dua-duanya udah keyless. Kita ngomongin soal misalkan kapasitas tangki lebih besar 1 liter ini, dan kapasitas bagasi lebih besar Fazio 2 liter ya, lebih banyak. Tadi kita udah buktiin isi-isinya. Terus Fazio satu lagi, mungkin dia ada hybridnya gitu guys, itu value lebihnya. Kalau Scoopy kan dia belum hybrid. Ya kalau soal yang lain-lain kayak ukuran deck segala macam, meskipun Fazio lebih luas, tapi kan itu selera ya. Gaya riding orang kan beda-beda biasanya. Cara injek ke decknya itu kan beda-beda. Kalau soal pengereman, depan sama-sama cakram, belakang sama tromol, itu tergantung feel. Tapi kelebihan, oh iya, kombi brake katanya. Cuman kombi brake itu kan selera orang juga. Maksudnya kombi brake itu ada juga yang beli Scoopy atau Beat, kombi brake-nya dilepas. Soalnya gue pengalaman pakai Beat, pakai touring ke Jogja kemarin, ya itu si kombi brake, si handle-nya dikeras banget jadi sakit ke tangan. Ya kombi brake bagus kalau dalam jarak dekat gitu ya, dan membantu dengan keadaan yang instan. Misalkan orang mau rem dadakan butuh 2 rem langsung depan belakang, kombi brake bantu sih. Cuman kalau dari segi pengereman, gue sendiri lebih prepare Fazio sih, karena biar kita punya pengalaman riding yang lebih experience aja gitu. Jadi kayak biar bisa nge-feel, jadi otot tangan kita untuk ngerem jadi lebih jadi ujung terbiasa gitu. Kalau menurut gua gitu. Oh bentar, tapi konsol boxnya si Scoopy yang bagian ada apa charging portnya, dia lebih luas loh daripada Fazio. Ya mungkin bagi beberapa orang itu jadi pilihan lain. Itu mungkin satu kelebihannya dari Scoopy. Kalau konsol box sebelah kanan menurut gua tuh sama-sama lah, sama-sama luas ini mah. Cuman beda bentuk doang. Oh iya, terus kelebihan dari si Fazio, dia punya lampu hajar. Cuman sekali lagi, lampu hajar itu ibaratnya kayak kombi brake. Orang bisa pakai bisa enggak. Selera orang. Kayak gue gak terlalu suka, bukan gak terlalu suka sih, gue jarang pakai lampu hajat gitu, kecuali yang benar-benar dalam keadaan darurat atau mogok tengah jalan ya, itu mungkin bisa ya. Kalau lampu hajat buat gaya-gayaan buat apa gitu. Ada yang kayak gitu. Dan soal lampu hajat juga orang kan bisa masang ya, bisa masang sendiri di bengkel kayak gitu. Ibaratnya Fazio punya kelebihan lampu hajar, tapi itu selera orang suka atau enggak. Sama kayak si Scoopy punya kelebihan kombi brake, tapi selera orang kadang malas pakai kombi brake. Ada juga yang seneng kayak gitu. Soal selera kalian suka Scoopy atau Fazio terserah, tapi Fazio refreshing banget. Tapi Scoopy juga ya modelnya long lasting ya. Balik lagi, kalau selera itu nggak bisa didebatkan, itu mah tergantung kalian semua. Kalau misalkan ada Fazio pas beli Scoopy, pilih tetap Scoopy atau enggak? Mikir, bingung. Harga sama. Betul. Tapi selera sebenarnya. Oh masih bingung ya? Berarti nanti kalau misalkan ternyata pas belinya ada Fazio, ini pasti sholat istikharah dulu nih kayaknya. Ya. Oke, last guys, karena ya banyak banget yang ngomong ke gua kalau motor baru introin dulu dong. Ya udah gue introin dulu. Jadi kita bakal coba tes akselerasi ya dikit-dikit aja ya di sini ya.
Nanti kita gantian gitu. Ini bocil. Kelebihan dari Fazio itu dia punya panel-panel kayak gini yang bisa dilepas ya. Ini kayak kanvas, kalian bisa pasang stiker atau kalian bisa lepas. Mungkin di sini nanti pasang bracket gitu buat ada keranjang lagi. Selain di depan, di sebelah samping juga ada kiri kanan kalau Fazio itu. Soalnya dari Yamaha sendiri udah kayak gitu, udah ada yang coba pasang keranjang. Tidak apa, kemungkinan bakal ke depannya itu bakal ada kayak side back, ada aftermarket tambahan gitu, kayak ada side backnya, ada apa bracket lagi gitu. Jadi udah disiapin nih kalau di Fazio mah ya, tinggal dibuka terus dimodif. Kalau Scoopy ya bisa aja sih, cuman Scoopy dari Hondanya nggak ngasih gitu kan. Bisa aja kalau kita kreatif gitu kan. Betul ya? Pilih mana? Dari model suka yang mana? Ini Fazio. Wow, bener. Siap. Tuh kan, anak kecil aja tahu mana yang refreshing gitu.